بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan membaiki hati dan lainnya daripada sifat kecelaan dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang terpuji seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan tawadhu dan lainnya daripada segala sifat yang terpuji yang lagi akan datang bicara sekalian, yaitu insyaallah ta'ala dalam kitab ini. Artinya banyak sifat-sifat hati yang terpuji. Nah, sebelumnya kemarin sifat-sifat yang tercela, yang terpuji banyak. Nah, seperti ikhlas, benar dalam segala hal, dan zuhud. Nah, mengenai zuhud itu dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi, ada disebut riwayat hadis daripada Abil Abbas, an Abil Abbas Sa'ad bin Sahlin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuh. Mengenai zuhud yang sebenarnya dari Abil Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku atas satu amalan, satu perbuatan yang apabila aku mengamalkan perbuatan itu Allah mencintai aku. Ahabbani Allah, ahabbanillah, Allah mencintaiku dan orang-orang pun mencintai aku. Wa ahabbanin nas, bila kita tuh berbuat sesuatu Allah cinta, orang pun cinta. Apa jawab Nabi? Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam dunia, niscaya Allah mencintai engkau. Dan zuhudlah fima indan nas, zuhudlah engkau pada apa yang ada di sisi orang-orang, yuhibbukan nas, pasti orang-orang pun akan mencintai engkau. Artinya zuhud dalam dunia tidak mengutamakan dunia. Dunia hanya sekedar hidup. Dunia hanya sekedarnya dia makan, minum, berpakaian. Tidak dimasukkannya di dalam hati. Nah, itu dunia. Yang kita pakai, yang kita makan, kita minum. Nah, kalau kita bersifat tadi tidak tamak, tidak rakus dengan dunia, yuhibbukallah, kata Nabi, Allah akan mencintai engkau. Nah, kalau kita pulang zuhud
terhadap apa yang ada di sisi manusia. Tidak menginginkan harta dari manusia. Itu orang-orang pun akan mencintai engkau. Yuhibbukan nas. Bukan juga berarti zuhud di dunia tadi lalu berpakaian seperti pakaian orang yang tidak punya. Padahal dia punya. Lalu sengaja berpakaian seperti pakaian orang yang tidak punya. Pakaian compang-camping misalnya. Nah itu bukan, itu zuhudnya. Zuhud letaknya di hati. Nah kalau berpakaian dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan Allah kepada kita, rezeki, kita syukuri. Tapi jaga tadi hati. Nah, masalah hati sudah diterangkan juga sebelumnya. Menjaga hati memang berat. Nah, jadi kalau kita mau dicintai Allah, dicintai orang, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Artinya zuhud, bersifat sederhana di dalam dunia, Allah akan cinta kepada engkau. Artinya jangan tamak, rakus, atau berlebihan sifatnya. Ada dia syukur, dia pakai. Kadada dia sabar. Itu termasuk orang zuhud. Ada dia mensyukurinya, kadada dia bersabar. Nah, itu pun sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Nah begitu juga zuhud terhadap manusia. Jangan terlalu banyak berharap dengan manusia. Berharapnya hanya kepada Allah. Nah orang pun akan senang kepada kita. Mungkin kita selalu berharap, apalagi meminta-minta kepada orang selain Allah, orang pun akan marah. Sekali mungkin memberi, 2 kali memberi, 3 kali memberi, keempat bukan memberi lagi, malah mencaci, memaki. Gini-gini juga yang datangnya. Nah, itu sudah ucapan orang, itu sifat manusia seperti itu. Lebih baik izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Orang akan mencintai. Kalau kita diberi, terima, tapi meminta jangan. Karena Rasulullah mengatakan al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, yadul ulya yaitu orang yang memberi. Tangan di atas orang memberi, yang di bawah meminta, menanai. Nah itu al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Diberi, ambil. Tidak, jangan meminta. Itu sifat tercela. Artinya jangan menjadi kebiasaan. Kadang-kadang ada orang menjadi profesi, meminta jadi profesi, gawiannya udah. Kadang-kadang orang meminta lebih sugih daripada yang memberi. Tuh ada yang mengkoordinir, ada bosnya, diturunkannya di satu tempat, naik pakai mobil bagus, turunkannya. Nah di situ minta-minta. Kemudian karena pada jam tertentu diambilnya lagi, suruhnya kumpul duitnya. Nah itu ada yang mengkoordinir karena nah, bosnya langsung sugih. Jadi profesi meminta-minta. Nah, jadi baiklah jadi orang yang terpuji seperti ikhlas, benar, dan zuhud dan tawadhu. Nah, tawadhu ini pun sifat-sifat rendah diri. Nah, sekalipun dia orang kaya, tapi dia tawadhu, kada menyombongkan kekayaannya. Sekalipun dia orang berilmu, alim, tidak menyombongkan dengan ilmunya. Sekalipun dia orang hebat, berpangkat,
punya kedudukan, punya jabatan, tapi dia tawadhu, rendah diri, tidak pernah membanggakan dengan jabatannya. Itu orang yang hebat tuh, orang yang tawadhu. Maka derajatnya diangkat oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wadha'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, kata Nabi, Allah mengangkat derajatnya, diangkat Tuhan karena ketawadhuannya. Tapi siapa yang sombong, membanggakan dengan apa yang dia dapat, wadha'ahu Allah, Allah akan merendahkannya karena serendah-rendahnya. Allah akan menghinakannya sehina-hinanya.